Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 210403500009 dari kelas 01 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi final saya yang berjudul dengan ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang pertama ada pengertian ICT. ICT atau yang lebih dikenal dengan TIC adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya ada pengertian ICT menurut para ahli. Yang pertama, Nugroho 2014, pengertian teknologi informasi dan komunikasi yang berimplikasi pada pemakaian komputer sebagai sarana ataupun media elektronik. Yang kedua, Abdul Qadir 2003, teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa-apa saja yang termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang ketiga, Situmorang DKK 2013, teknologi informasi dan komunikasi adalah medium interaktif yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam rangka informasi yang disajikan dalam bentuk suara, tulisan, visual maupun dalam bentuk simbol atau lambang informasi lainnya, sehingga dapat memberikan kemudahan mengakses informasi yang dibutuhkan. Kemudian ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi, teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak dapat terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Dengan fasilitas komputer multimedia ini diharapkan siswa dapat termotivasi dan tidak bosan ketika mengikuti proses pembelajaran. ICT diharapkan menjadi katalis untuk mendongkrak mutu pendidikan, terutama kaitannya dengan konsep life skill, bahwa setiap anak harus memiliki keterampilannya nyata untuk bekal dalam kehidupannya dan diantara untuk bekerja. ICT dianggap sebagai salah satu bekal untuk siswa karena ICT menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di masyarakat, apalagi sebagai operator, teknisi, sistem analisis, dan programmer. Kemudian ada peranan ICT. Yang pertama itu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Dan yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Kemudian, tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata atau konseptual, sehingga pendidikan menjadi relevan dan terhadap tuntutan kehidupan nyata sehari-hari. Implikasinya kurikulum menjadi lebih menarik dan dapat merangsang minat atau bakat motivasi peserta didik, karena dapat langsung dengan mudah diterapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran relektif. Berpikir relektif merupakan sebuah kemampuan siswa dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan tersimpan dalam memorinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan yang ketiga, membantu perkembangan keterlibatan aktivitas peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia lebih kepada mengkritikan pengalaman belajar peserta didik agar lebih dipahami dan dimaknai dengan lebih optimal. Selain itu, proses pembelajaran akan bisa mengurangi keabstrakan sebuah materi karena didukung oleh media pembelajaran yang berbasis ICT atau multimedia. Media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia memiliki manfaat yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jika ditilik secara seksama, media pembelajaran berbasis ICT memiliki dua manfaat.
dilihat dari penggunaannya. Pertama, manfaat dilihat dari sisi pendidik sebagai pengguna dari media. Kedua, manfaat dari sisi peserta didik sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh pendidik. Mengintegrasikan TIK atau multimedia ke dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kompetensi pengajar dalam mengajar dan meningkatkan mutu belajar peserta didik. TIK yang sifatnya inovatif dapat meningkatkan apa yang sedang dilakukan sekarang serta apa yang belum kita lakukan tetapi akan dapat dilakukan ketika kita mulai menggunakan teknologi informasi komunikasi. Kemudian ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Pendidikan berbasis ICT telah lama dimulai sejak tahun 1960-an. Dengan pendidikan berbasis komputer, seiring dengan perkembangan teori belajar semula pemanfaatan komputer dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori behaviorisme. Komputer lebih banyak digunakan untuk melakukan drill and pre-teach. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Selain itu, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga mendukung teori sosiometrisme, yaitu siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan para pakar-pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media harus didasarkan pada pertimbangan bahwa media tersebut dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar atau meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Untuk itu, media pengajaran memiliki peran yang sangat strategis untuk menyalurkan pesan baik melalui indera pendengar, penglihatan maupun kedua-duanya. Kemudian adapun keuntungan media berbasis ICT. Yang pertama, memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. Yang kedua, mempermudah memahami materi-materi yang sulit. Yang ketiga, mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual. Yang keempat, menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format multimedia sehingga menjadi lebih menarik dan terbaru up-to-date dari berbagai sumber. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajar dan materi pembelajaran. Yang keenam, mengakomodir perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang terakhir, kedelapan, mendukung perubahan peran guru ke arah yang positif sebagai fasilitator dan mediator dari posisi semula sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, teknologi komputer media. Yang kedua, teknologi multimedia. Yang ketiga, teknologi telekomunikasi. Dan yang keempat, teknologi jaringan komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya program Computer Assisted Learning atau CAL, konferensi komputer, surat elektronik atau electronic mail atau email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran melalui CAL ini bersifat offline, sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada adanya akses ke internet. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer terdiri dari gabungan hampir seluruh media yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Salah satu keunggulan media komputer ini yang tidak dapat dimiliki oleh berbagai media lain ialah kemampuan untuk memfasilitasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar yang ada pada komputer. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidak-tidaknya terdiri dari satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card,
speaker dengan kemampuan memproses gambar, gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Media telekomunikasi adalah telepon seluler dan faxmail. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan faxmail saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, blogger, dan lain-lain. Namun seiring perkembangan yang semakin pesat, teknologi komunikasi dituntut agar mampu memberikan manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan. Teknologi jaringan komputer terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, landline, dan sebagainya. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak, pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran adalah pengembangan edukasi net yang berbasis internet. EducasiNet adalah portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar, fasilitas komunikasi, dan interaksi antar komunikasi pendidikan. Situs atau portal pembelajaran yang dikembangkan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penyediaan bahan belajar yang meliputi seluruh mata pelajaran untuk seluruh jenjang dan jalur pendidikan, bimbingan belajar, bimbingan dan penyuluhan, dan konsultasi, tutorial, remedial, email, forum diskusi, mailing list, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi internet ini, sistem penyampaian dan komunikasi atau antaranya peserta didik dan guru, guru dengan guru, dan peserta didik dengan peserta didik lain, dan peserta didik dengan sumber belajar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, baik secara bersamaan maupun tidak. Sekian dari saya, itulah materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.